Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian ada faktor psikografi dan variabel psikografi. Psikografi ya ini berhubungan psikologi, adalah variabel yang digunakan untuk mengukur gaya hidup. Ya itu tadi, berhubungan sama manusia ya kan, pribadinya. Variabelnya ya attitude, sikap manusia gimana, suka atau tidak suka. Ya enggak, terhadap sesuatu. Nah, sesuatu yang dia sukai biasanya menjadi gaya hidup dia. Kemudian nilai. Nilai itu lebih kepada manfaat yang didapat dari mengkonsumsinya. Nah, gaya hidupnya seperti itu. Dia dapat nilai nggak? Dapat manfaatnya nggak? Kalau dia merasa dapat, ya dia akan terus mempertahankan gaya hidupnya. Kemudian aktivitas dan ketertarikan. Yaitu tadi, dia merasa tertarik atau enggak, aktivitas sehari-hari dia berhubungan nggak sama gaya hidup dia. Ya kalau misalnya gaya hidupnya Syahrini ini belanja terus ya wajar, karena dia kan profesinya juga artis, ya dong. Kalau profesi artis kan memang dunianya glamor, ya kan. Nah terus demografi, ya dong, balik lagi kita harus lihat umurnya berapa, cewek apa cowok, karena beda gaya hidup, beda demografi. Gaya hidup cewek sama cowok aja udah beda, bener nggak? Cewek yang single sama yang married aja sudah beda gaya hidupnya, bener nggak? Jadi beda-beda ya. Sebenarnya media pattern. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya kita lihat media-media zaman sekarang sudah banyak, ya kan? Kita kan mencari informasi dari media. Nah, media juga yang mempengaruhi gaya hidup kita. Misalnya kita sering baca majalah. Wah, terus kita sering baca majalah-majalahnya fashion lagi. Kita jadi fashionable deh, jadi gaya hidup kita deh doyan belanja. Mungkin saja, gitu karena ada faktor pengaruh dari media. Kemudian usage rate atau tingkat penggunaan. Ya kalau misalnya kita doyan gitu ya, doyan banget sama yang namanya buah sama sayur, ya tingkat penggunaannya sering karena kita sering banget beli sayur sama buah karena rumah kita kebetulan dekat sama pasar, cie. Jadi ya udah jadi gaya hidup kita deh makan sayur sama buah gitu. Jelas ya untuk masing-masing variabel psikografisnya ya. Oke, saya lanjut. Aplikasi analisis psikografi yang paling populer ada yang namanya FALS. Kita singkat jadi VALS ya, FALS. Sebenarnya adalah dari value and lifestyle. Value itu nilai, lifestyle itu gaya hidup. Jadi false itu dibagi jadi dua, ada false 1 sama false 2. Kalau false 1 dia bagi jadi 3, ada principle oriented, ada status oriented, sama action oriented. Nah jadi kalau misalnya mau ngitung gitu ya, mau ngitung yang namanya psikografi, kita harus lihat dari segi-segi yang paling prinsipal dari orang. Misalnya ya kebutuhan. Prinsipal tuh kebutuhan. Jadi orang itu butuh atau enggak gitu. Nah, kemudian pada saat sudah dia menjadi butuh, kemungkinan besar untuk menjadi sebuah gaya hidup tuh semakin tinggi. Status, yaitu tadi, mungkin orang yang kebutuhan single sama orang yang nikah beda, iya dong. Nah, jadi itu pun sudah mempengaruhi nanti gaya hidup dia, Nah, mungkin statusnya nggak cuma dari single sama tidak single, status dia bekerja tidak bekerja pun jadi merubah gaya hidup dia, benar nggak? Nah, kemudian statusnya dia lagi mungkin dia statusnya adalah seorang direktur perusahaan sama status seorang karyawan biasa juga membedakan, ya enggak, sama action oriented, ya dong. Jadi kalau misalnya action itu kan suatu tindakan. Nah kalau tindakan ini kita konsumen merasanya tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan nilai, tidak akan dia menjadikan action itu sebagai suatu lifestyle, tidak akan dia menjadikan action itu menjadi suatu gaya hidup. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan value-nya, tidak dapat nilainya gitu. Nah kemudian sistem false ini yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, dia mengandung resource. Resource itu adalah kemampuan individu untuk menjalankan self-orientation yang dominan dalam dirinya. Nah, jadi self-orientation kan yang 3 ini nih, ya kan? Nah, false yang kedua itu dia resource-nya. Jadi, resource itu kan adalah sumber daya. Sumber dayanya dilihat dari mana? Dilihat dari dalam diri kita sendiri. Kita punya nggak kemampuan itu, gitu loh. Kita punya nggak kemampuan untuk memenuhi prinsipal kita yang kita butuhin. Kita punya nggak kemampuan berdasarkan status kita itu. Nah, kemudian kita punya nggak kemampuan untuk melakukan action itu. Jadi itu dibahas di fase kedua. Jelas ya. Kalau lebih lengkapnya teman-teman bisa dibaca di modul, itu dia jauh lebih lengkap. Nanti kalau misalnya nggak ada yang bingung, ada pertanyaan, boleh sok silakan tanyakan ke saya. Message saya aja di FB, itu akan online terus kok, nggak 24 jam sih. Maksud saya di jam-jam yang normal. Ya, saya hanya brief aja, jelasinnya brief aja
Oke, kemudian ada 8 segmen psikografis. Nah, 8 segmen psikografis ini itu macam-macam ya teman-teman ya. Yang pertama ada actualizer. Kita boleh bahas sedikit di halaman 447 ya teman-teman ya. Oke, jadi actualizer itu dia adalah mereka yang sukses gitu kan, aktif ya kan. Dia kayak contohnya pemimpin-pemimpin. Nah, jadi kalau pemimpin-pemimpin dunia kayak Barack Obama gitu ya, atau mungkin Nelson Mandela, dia itu adalah actualizer. Jadi psikografis, ya, kita bicara psikografis tipe-tipe psikografi orang. Ada yang actualizer, dia adalah pemimpin, ya. Kemudian ada yang fulfill. Kalau fulfill itu mereka yang dewasa, ya, puas dan menyukai keteraturan, pengetahuan dan tanggung jawab. Wah, udah dewasa, udah mature gitu ya. Terus teratur, rapi orangnya, penuh pengetahuan dan dia sadar akan tanggung jawabnya dia. Nah, itu namanya fulfill ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya believer. Nah, dari kata belief nih, yaitu adalah orang-orang yang konservatif. Konservatif tadi apa? Tradisional. Dan memiliki keyakinan berdasarkan tradisi keluarga, komunitas, tempat ibadah dan sebagainya. Mungkin believer tuh religius gitu kali ya. Kemudian konservatif. Jadi ngikutin ya mungkin kalau kata orang tua suruh nikah aja sama yang sesuku ya udah sok atau nikah gitu kan. Jadi itu lebih ke believer ya. Kemudian ada achiever. Achiever itu dia berorientasi sama mereka yang sukses baik dalam karir maupun dalam keluarga dan merasa selalu ingin bisa menguasai hidupnya sendiri. Wah, ini kayak perfectionist juga ya, achiever ya. Namanya juga achiever dari kata achieve, ya kan? Sama Mbak Arik, believer sama aja kayak kolot. Ya, bisa dibilang kayak gitu deh. Tapi kolot kayaknya mungkin lebih lebih ini banget kali ya, lebih kayak kasar kali ya. Kayaknya kalau ngatain orang kolot lu gitu kan, aduh kayaknya gak enak banget gitu. Kayak jangan. Kita coba terapin bahasa Inggrisnya aja. Kamu konservatif banget deh. Cie, bahasa aja lebih keren kan konservatif gitu. Ya. Oke. Nah, kalau achiever, achieve dari kata achieve. Achieve itu dia pengen mencapai sesuatu. Jadi ya termasuk perfectionist juga sih, ya kan? Dia selalu ingin menguasai hidupnya sendiri, bahwa apa yang dilakukan mungkin benar, stabil, gitu kan? Nah, kemudian striver. Striver itu lebih kepada orang yang penuh perjuangan. Strive dari kata strive. Strive itu artinya berjuang keras. Nah, jadi striver itu orang yang penuh perjuangan, orang yang penuh suka berjuang keras gitu kan. Kemudian dia juga apa namanya? Striver itu biasanya karena dia latar belakangnya mungkin dari keluarga yang tidak mampu atau latar belakang sesuatu yang membuat dia menjadi seorang striver, menjadi seorang yang penuh kerja keras gitu. Ya, jadi beda-beda. Kemudian experience. Kalau experience dia lebih kepada ini apa namanya mereka yang action area oriented. Jadi kayak action. Experience itu kan pengalaman. Mana actionnya? Ya dong, mana? Kalau misalnya nggak ada action, nggak ada experience. Itu prinsip mereka. Jadi kalau ada action dulu, bukti dulu, mana faktanya, baru ada pengalaman. Seperti itu. Jadi mereka learning by doing. Jadi mereka belajar dari melakukan sesuatu. Bukan dari teori, tapi dari by doing. Melakukan sesuatu berdasarkan fact nyata gitu ya. Kemudian ada yang namanya juga makers. Makers ya, orang-orang yang bersifat praktikal ya, memiliki kemampuan untuk membangun lingkungannya. Mereka berinteraksi juga ya kan dalam keluarga, tapi dia lebih kepada apa ya, maker itu mungkin kayak para ilmuwan-ilmuwan ya. Mereka itu maker. Mereka itu policy maker. Policy itu kebijakan. Jadi kayak tadi, penemu prinsip ini, penemu apa namanya ilmu ini gitu kan. Tadi kita udah bahas ya, membuat ide ya. Mungkin bisa dibilang idea maker ya kan. Jadi dia adalah orang-orang yang bersifat suka menciptakan sesuatu. Nah, yang terakhir adalah struggler. Struggler itu adalah apa ya? Di sini mungkin mereka bilang para struggler dari kata struggling. Strugglingnya itu adalah kayak struggling itu kayak aduh struggling banget nih kayak penuh perjuangan. Dia mirip sama striver, mirip sekali. Struggling itu tapi kayak mungkin lebih tingkat lebih tingkat ininya lebih tinggi, maksudnya tingkat kesulitan yang dia hadapi lebih tinggi, makanya disebut struggler ya. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat dia merasa bahwa aduh kayaknya bingung harus mengambil keputusan yang mana, kemudian dihadapkan pada pilihan yang sulit kayak dilema gitu kan, makan buah si malakama.
C. Minimalis untuk mencapai maksimalis. Ya, bisa juga tuh Mbak Arik ya. Ini termasuk dalam struggler. Ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir bahwa di dalam implementasi analisis psikografis terdapat beberapa metode selain VAL. Tapi teman-teman, ini nggak terlalu banyak sekali orang pakai sih, jarang banget ya, yang sebagai sekedar semacam brief information aja yang teman-teman bisa dapetin. Ya, sekedar untuk tahu aja bahwa selain FALS ada loh yang namanya monitor Mendesian-Kelowitz, analisis geodemografis, disebut juga PRISM, sama global scan. Cuman pada faktanya nih, teman-teman, nanti teman-teman kalau misalnya mau tesis, mau ngerjain skripsi itu tidak perlu pakai ini sih, tidak perlu pakai ini, tidak. Cukup pakai FALS juga bisa. Intinya bahwa dengan menggunakan FALS ini, teman-teman tuh bisa tahu loh, nanti kan nyebar kuesioner, ya kan? Pada saat nyebar kuesioner tuh teman-teman mau tahu dulu apa sih yang teman-teman mau tanyain ke orang-orang itu. Nah, kemudian informasi apa yang teman-teman mau dapat. Nah, makanya teman-teman rangkai pertanyaannya apa, pernyataannya apa. Nah, setelah dapetin info dari mereka, teman-teman dapat hasilnya dong. Mau tahu teman-teman tuh misalnya memposisikan diri teman-teman sebagai seorang ekonom, sebagai seorang pebisnis. Oke, saya mau menciptakan suatu produk. Nah, kalau dari jawaban-jawaban konsumen saya seperti ini, saya kira-kira ciptain produk yang seperti apa ya? Kemudian target market saya siapa ya? Oh, target market saya kayaknya cocoknya nih yang di umur sekian, yang pendapatannya sekian, yang statusnya ini, misalnya statusnya belum nikah gitu kan, mungkin kalau single lebih butuh fitness daripada orang yang sudah berkeluarga, bener nggak? Tapi kalau misalnya kita mau jualnya alat-alat rumah tangga, kita lebih jualnya ke orang-orang yang udah berumah tangga dibandingkan orang-orang yang single. Jadi beda-beda ya. Nah, ini sangat diperlukan untuk dalam penyusunan tesis gitu. Jadi nanti nih ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya, kalau teman-teman lagi nyusun skripsi gitu kan, dalam rangka untuk lulus dari UT, ada yang perlu dibantu mengenai berhubungan dengan perilaku konsumen, silakan hubungi saya. Nah, kebetulan sekali karena sudah terlalu malam, jadi saya agak ngebut tadi, PPT kita sudah selesai. Nah, jadi walaupun belum waktunya, coba deh mungkin barangkali teman-teman ada yang mau ditanyain. Ada yang mau ditanyain dari apa yang saya sudah jelaskan, atau mungkin mau menambahkan, boleh juga. Tapi materi kita kali ini itu kalau menurut saya sih cukup gimana ya, ringan. Ya dianggap kayak sehari-hari aja teman-teman, ya kan, lihat-lihat contoh-contohnya, jadi lebih gampang mengertinya. Karena intinya sebenarnya pelajaran yang kita bahas tuh tentang gaya hidup. Ya, teman-teman pun punya gaya hidup, benar nggak? Tentang kepribadian, teman-teman pun punya kepribadian. Jadi, sembari belajar, sembari bertanya sama diri sendiri, gitu. Ada yang mau ditambahkan nih mungkin? Atau mungkin mau bertanya? Masih pada di sana? Atau sudah pada ngantuk? Karena sudah malam juga ya. Kenapa Mbak Arik blue chip? Kenapa tuh? Oh, syukur kalau nggak ngantuk. Tapi ya, karena besok kan mau beraktivitas ya, jadi tetap aja harus istirahat ya teman-teman ya, biar besok nggak bangunnya kesiangan. Nah, kalau misalnya dari teman-teman tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang mau ditambahkan, boleh nggak yuk kita bicarakan sedikit aja nih sebentar. Oh, makasih Mbak Sulastri. Oke, iya. Iya tuh ya, ada bahasa terima kasih ya, banyak banget ya. Merci, merci itu bahasa bahasa Italia. Thank you bang bahasa Inggris ya. Grazie, grazie itu setahu saya bahasa Prancis. Bahasa Prancis setahu saya. Gak tahu juga deh. Ini mungkin bahasa gracias, gracias bahasa Spanyol. Atur nuhun, matur nuwun ya mbak ya, bahasa Jawa. Bahasa iya. Oke, kalau gitu gini teman-teman, saya boleh nggak nih bicarakan mengenai masalah jadwal kita. Jadi kemarin ini kan saya juga kurang tahu ya kenapa mungkin bisa ada pergeseran jadwal nih teman-teman. Nah, oh dan K itu Jerman ya, thank you
Dangkyu kali. Dangke yang ini ya, yang ini ya. Oke, oke.